bagaimana Nabi membangun persaudaraan di antara para sahabatnya tanpa dikotomi. Oh, ini muhajirin, ini ansor, ini pribumi, ini pendatang. Enggak, Nabi enggak pisahkan, saudara. Makanya muhajirin dan ansor dipersaudarakan. Supaya mereka semakin erat, mereka semakin sayang, dan mereka mau berbagi suka duka. Pertanyaannya, berhasilkah Nabi membangun persaudaraan Islam di tengah para sahabat tanpa sekat pribumi dan pendatang? Mari kita lihat ya ikhwan. Kita lihat di sini saudara, Nabi telah membangun persaudaraan. Enggak ada lagi tuh cerita ini pribumi, ini pendatang, ini pribumi, ini pendatang. Enggak, Nabi enggak ajarkan. Singkat cerita, suatu ketika Nabi dengan para sahabatnya berangkat ke suatu peperangan. Di dalam perjalanan, saudara, terjadi perselisihan antara muhajirin dan ansor. Oknum. Ada satu orang muhajirin. Yang muhajirin juga berteriak, hei kalangan muhajirin, ayo bantu saya. Saya juga diganggu ini sama ansor. Saudara, begitu Nabi mendengar teriakan tadi, kaget. Kaget Nabi langsung mengatakan, malakum wali da'watil jahiliyah. Ada apa ini? Kenapa kalian menyerukan seruan-seruan jahiliyah? Marah Nabi. Sampai kata Nabi, da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkan itu seruan-seruan jahiliyah. Karena seruan itu seruan busuk. Seruan buruk. Seruan yang tidak baik. Seruan yang bisa memecah belah daripada persaudaraan. Marah Nabi, saudara. Nah, singkat cerita, setelah Nabi marah, saudara, semua terdiam, semua tenang. Tahu-tahu ada biangnya munafikin, saudara. Mencoba memanfaatkan kesempatan. Oh, ini ada clash nih muhajirin dan ansor. Oh, ini ada perselisihan. Kapan lagi diadu domba? Kapan lagi dipecah belah? Siapa itu gerangan, saudara? Yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini adalah biangnya munafikin. Abdullah ibn Ubay ini saudara mengatakan kepada orang-orang Ansor. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. Allah ceritakan. Faqala ta'ala. Yaquluna la'in raja'na ilal madinah. La yukhrijanna al-a'azzu minhal adhan. Jadi Abdullah ibn Ubay ini saudara. Allah ceritakan dalam Al-Quran saudara. Apa yang Allah ceritakan? Mereka-mereka orang-orang munafik tersebut yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay saudara. Dia mengatakan la'in raja'na ilal Madinah. Nanti kalau kita sudah pulang ke Madinah. Ini kan sekarang masih di perjalanan. Nanti kalau kita kembali ke Madinah. Kita pulang ke Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah saudara. La yukhrijannal a'azzu minhal adhan. Orang-orang yang mulia dari penduduk Madinah harus mengeluarkan, harus mengusir orang-orang yang hina. Siapa yang dimaksud orang-orang yang mulia? Ansor, pribumi, saudara. Siapa yang dimaksud orang-orang yang hina? Muhajirin, pendatang. Yang datang ke Madinah tanpa membawa harta dalam keadaan miskin, saudara. Jadi Abdullah ibn Ubay, dia provokasi saudara orang-orang Ansor. Kurang ngajar ini muhajirin. Mau coba-coba berselisih dengan kita. Hei masyarakat Ansor. Nanti kalau kita sampai di Madinah. Ini orang-orang muhajirin. Yang gak tahu diri. Yang miskin. Yang datang gak bawa apa-apa. Mereka pendatang. Sedangkan kita pribumi. Kita yang punya wilayah. Kita orang-orang mulia. Kita usir mereka keluar. Masya Allah. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, saudara. Sampai kalimat yang dikatakannya Allah ceritakan dalam Al-Quran.
Setelah itu apa Allah katakan saudara? Allah firmankan kepada nabinya, di mana Allah nyatakan walillahil izzatu walirrasulih walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya bagi Allah dan Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Bukan buat orang munafik. Nggak ada kemuliaan buat orang munafik. Nggak ada kemuliaan buat orang kafir. Nggak ada kemuliaan bagi mereka yang mau porak-porandakan persaudaraan Islam. Nggak ada kemuliaan bagi mereka yang ingin mecah belah umat. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Terus Allah nyatakan walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu mereka nggak tahu, mereka nggak paham apa itu sebetulnya kemuliaan. Ini ayat teguran keras, saudara. Allah tegar. Oh, Abdullah ibn Ubay merasa kita ini muhajir, kita ini ansor, pribumi yang punya wilayah. Kita orang-orang mulia, mereka kan pendatang. Mereka orang-orang hina itu pendatang. Jadi karena kita pribumi, kita lebih mulia, orang pendatang sudah mau kurang ajar, usir mereka. Nah, saya mau tanya, ternyata keinginan orang-orang munafik tadi saudara diterima atau ditolak oleh Allah? Diterima atau ditolak oleh Allah? Diterima atau ditolak oleh Nabi? Ditolak saudara. Nah dari situ saudara, sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu maju ke depan Nabi. Ya Rasulullah, da'ni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, kurang ajar ini orang. Dia mau adu domba Muhajirin dan Ansor. Kurang ajar ini Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia mau pecah belah kita. Da'ni ya Rasulullah, lepaskan aku. Biarkan aku ya Rasulullah. An aqta'a ra'sah. Biar aku tebas batang lehernya. Masya Allah. Sampai Sayyidina Umar marah saudara. Sayyidina Umar lihat kurang ajar ini orang. Dia mau adu domba antara Muhajirin dan Ansor. Nah, tapi akhirnya apa kata Nabi? La, jangan ya Umar. Nanti kalau kau bunuh dia, orang-orang di luar sana akan mengatakan, Inna Muhammadan yaktulu ashabah. Bahwa Muhammad membunuh temannya sendiri. Karena orang-orang kafir nggak tahu mana yang mukmin, mana yang munafik. Orang kafir tahunya mau mukmin, mau munafik, semua sahabatnya Muhammad. Jadi kalau sampai dibunuh nanti orang kafir akan bikin propaganda, lihat Muhammad temannya sendiri dibunuh. Nah, kata Nabi jangan. Dilarang oleh Nabi. Nah, jadi sekali lagi saudara, jadi di zaman Nabi sudah ada propaganda mengadu domba umat Islam antara pribumi dan pendatang. Zaman Nabi udah terjadi. Tahu-tahu di zaman kita sekarang ini saudara, ada yang mau mulai lagi saudara. Berarti kalau ada yang mau mulai lagi, mereka pengikut Abdullah ibn Ubay. Mereka pengikut orang-orang munafikin. Maka itu saya mau tanya di sini, mau diadu domba? Mau diadu domba? Mau dipecah belah? Siap bersatu? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah setelah peristiwa itu saudara, Nabi makin mempererat antara Muhajirin dan Ansor. Terus digembleng oleh Nabi. Terus dibina oleh Nabi. Jangan sampai mereka terpecah hanya karena suku atau budaya atau teritorial atau karena urusan pribumi dan pendatang. Nah kita jawab pertanyaan tadi. Lalu setelah Nabi wafat, apakah berhasil Nabi punya didikan saudara? Mari kita lihat. Begitu Nabi wafat, alaihi salatu wassalam, saudara, jenazah Nabi masih di rumah. Belum dikuburkan. Keluarga Nabi di dalam rumah. Muhajirin ada di luar rumah berkumpul, saudara. Apa yang terjadi saat itu? Ada perundingan di Saqifah Bani Sa'idah. Antara orang-orang Ansor, saudara. Orang Ansor kumpul.
Dua kelompok besar orang Ansor. Satu dari suku Aus, satu lagi dari suku Khazraj. Mereka berkumpul, saudara, untuk apa? Mereka berbincang, ini Nabi wafat. Pemimpin kita sudah tidak ada. Siapa yang akan memimpin kita ke depan? Orang Aus mengatakan, pemimpin setelah Nabi wafat harus dari suku Aus. Khazraj nggak terima, nggak bisa. Pemimpinnya harus dari suku Khazraj. Ribut, saudara. Masing-masing saling membanggakan. Kami Aus punya keistimewaan begini, begini, begini. Yang Khazraj tidak. Kami lebih istimewa dari kalian. Ini keistimewaan kami. Ribut. Sampai mereka mulai cabut pedang, saudara. Kenapa mereka ribut? Karena memang dulu sebelum mereka masuk Islam, Aus dan Khazraj ini musuh bebuyutan. Enggak pernah damai. Ribut terus, saudara. Begitu mereka masuk Islam, dididik oleh Nabi, mereka bersaudara, saudara. Kali ini mereka bingung, Nabi udah enggak ada. Jadi mesti bagaimana? Nah, Aus dan Khazraj merasa, kita kan tuan rumah, kita kan pribumi, ya ayo kita atur. Enggak boleh dong negara tanpa pimpinan, saudara. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengangkat siapapun sebagai pemimpin. Nabi serahkan dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ribut. Nah, ketika itu, saudara, orang-orang munafikin masuk. Saudara, ini kesempatan mecah belah umat Islam. Saudara, akhirnya ada mengatakan, sudah, yang penting sekarang Ansor yang jadi pemimpin. Enggak usah ribut, Aus sama Khazraj. Angkat aja pemimpin dua. Satu dari Aus, satu dari Khazraj. Dua pemimpin, memimpin setelah Nabi. Jadi orang-orang munafik nggak mau. Sampai Muhajirin yang jadi pemimpin, saudara, pendatang. Karena pendatang. Orang-orang munafikin masih ada, saudara. Di dalam jiwa mereka penyakit memisahkan pribumi dan pendatang. Dan mereka merasa mereka orang-orang mulia karena pribumi, Muhajirin hina karena pendatang. Begitu ribut, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor melihat, waduh, ini bahaya ini. Ini kalau dibiarkan bisa terjadi pertumpahan darah ini. Sahabat ini lari ke rumah Nabi, saudara, di mana para sahabat berkumpul. Mereka temui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka kabarkan, ya Abu Bakrin, orang Ansor sekarang lagi kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka lagi membicarakan kepemimpinan. Bahkan mereka berebut antara Aus dan Khazraj. Mereka sudah cabut pedang. Bisa terjadi pertumpahan darah. Kaget Abu Bakar Siddiq, saudara. Ini jenazah Nabi masih dalam rumah. Keluarga Nabi masih mengurus. Para sahabat di luar rumah menunggu keputusan. Mau dimakamkan di mana? Saudara. Begitu Sayyidina Abu Bakar dengan sedemikian rupa. Sayyidina Abu Bakar menganggap ini bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa terpecah belah. Kenapa? Karena orang-orang munafik masuk, ngadu domba Aus, ngadu domba Khazraj, dan akan mengadu domba dengan Muhajirin, saudara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar Ibnul Khattab dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, saudara. Diajak Sayyidina Umar, diajak Abu Ubaidah, ayo kita Saqifah Bani Sa'idah. Kita harus cegah, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa meninggalkan tempat? Karena jenazah Nabi di dalam, diurus oleh keluarga, diurus oleh Ahlul Bait, saudara. Abu Bakar Siddiq dan yang lain nunggu di luar, tunggu keputusan, mau di mana dikuburkan. Berangkatlah ke Saqifah Bani Sa'idah. Di sana, saudara, dinasehati oleh Abu Bakar Siddiq. Dengan nasihat-nasihat persaudaraan, hei Ansor, ingat, kita ini semua Ansor Muhajirin sudah dipersaudarakan oleh Nabi.
Kita ini sudah disatukan. Tidak ada lagi sekat di antara kita. Ini Aus, ini Khazraj, ini Ansor, ini Muhajirin. Dikasih nasihat. Saudara, jangan. Kalau memang kita ingin memilih pemimpin, pilih yang terbaik. Pilih yang bagus. Jangan berdasarkan sukunya. Jangan berdasarkan kelompoknya. Ansor semua ngedengerin, saudara. Nah, begitu orang-orang Ansor semua sedang mendengarkan, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ini baru wafat. Jenazahnya belum dimakamkan. Saudara, tapi kalau kalian sudah ribut soal kekuasaan begini, bagaimana? Ini bisa merusak persaudaraan. Tapi memang kondisi saat itu, saudara, sudah tegang. Sudah panas. Abu Bakar Siddiq melihat ini kalau ditinggal ribut lagi, saudara. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengusulkan begini aja, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau memang kalian harus pilih pemimpin saat ini juga, aku usulkan, diangkat tangan Sayyidina Umar. Kalian pilih ini Umar, atau kalian pilih ini Abu Ubaidah. Abu Ubadah, saudara. Abu Ubadah, pilih salah satu. Ini keduanya sahabat Nabi. Dipujilah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu begini, begini, begini. Abu Ubadah itu begini, begini, begini. Saudara. Saudara, akhirnya apa? Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak menawarkan dirinya. Kalau memang harus sekarang juga, pilih salah satu di antara dua ini. Ini dua-duanya sahabat Nabi. Paling dekat dengan Nabi. Nabi percaya kepada mereka. Dosa mereka luar biasa. Mereka pintar. Mereka soleh, mereka takwa, mereka pantas untuk jadi pemimpin. Ansor terdiam, saudara. Saat itu Sayyidina Umar tarik tangannya. Abu Ubaidah juga tarik tangannya, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Abu Bakrin ittaqillah. Hei Abu Bakar, takutlah kau kepada Allah. Demi Allah, kalau memang hari ini harus ada yang memimpin, kaulah yang terbaik. Kau jauh lebih baik daripada aku. Saat ini aku baiat engkau yang menjadi pemimpin. Sayyidina Umar langsung menjabat tangan Sayyidina Abu Bakar dan dibaiat sebagai khalifah. Begitu dibaiat, seluruh Ansor yang hadir berebut membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara. Takbir. Begitu Sayyidina Abu Bakar dibaiat, selesai. Mereka nggak ribut lagi. Subhanallah. Saya mau tanya, persaudaraan indah tidak? Indah tidak? Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah di Madinah. Padahal Sayyidina Abu Bakar pendatang, bukan pribumi. Yang dipimpin di Madinah pribumi. Pribuminya ridho dipimpin oleh pendatang. Itu ajaran Islam. Ini bukan soal pribumi, bukan soal pendatang. Ini soal iman. Ini soal takwa. Ini soal dedikasi. Ini soal manzilah seseorang, saudara. Abu Bakar Siddiq, orang yang mulia, dekat dengan Nabi, soleh, beriman, bertakwa, berjasa dalam perjuangan Islam, saudara. Dan memiliki syarat jadi pemimpin. Ansor sebagai pribumi, semua menerima. Indah tidak? Saya mau tanya, indah tidak? Apa pernah Anda dengar dalam sejarah orang-orang Ansor protes, wah jangan Abu Bakar pendatang. Ada begitu? Jangan, Abu Bakar pendatang. Yang mesti jadi khalifah pribumi. Ada begitu? Lanjut. Abu Bakar Siddiq wafat. Saudara, Sayyidina Umar naik jadi khalifah. Seluruh Ansor di Madinah menerima, rela, ridho. Membaiat Sayyidina Umar Ibn Khattab. Radhiyallahu. Saya mau tanya, Sayyidina Umar pribumi atau pendatang? Pendatang lagi. Ansor pendatang atau pribumi? Apa ada Ansor menolak Sayyidina Umar? Enggak ada, sudah. Rame-rame nerima. Sayyidina Umar wafat. Naik Sayyidina Utsman. Menjadi khalifah, saudara. Memimpin umat dengan ibu kota di Madinah. Saya mau tanya, Sayyidina Utsman pendatang, pribumi atau pendatang? Jawab yang keempat, pribumi atau pendatang? Pendatang.
Apa pernah Anda dengar kabar saudara begitu Sayyidina Utsman naik jadi khalifah, orang-orang Ansor mengatakan, jangan Utsman, itu pendatang, nggak boleh. Ada begitu? Nggak ada saudara. Begitu Sayyidina Utsman meninggal dunia terbunuh, penduduk Madinah sepakat angkat Ali ibn Abi Thalib didaulat sebagai khalifah. Saya mau tanya sekarang, Sayyidina Ali pribumi atau pendatang di Madinah? Pendatang lagi. 4 khalifah pendatang semua saudara. Pendatang semua. Enggak orang Ansor saudara, enggak ada yang protes. Mereka ridho Abu Bakar sebagai pemimpin. Mereka ridho Umar sebagai pemimpin. Mereka ridho Utsman sebagai pemimpin. Mereka ridho Ali sebagai pemimpin. Semuanya pendatang. Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Semuanya pendatang. Orang Ansor terima, saudara. Indah tidak? Jadi standar dalam Islam suku bukan. Suku bukan. Kelompok bukan. Bukan standar persaudaraan apa? Iman. Kalau standar kemuliaan apa? Takwa. Iman, takwa. Itu merupakan standar persaudaraan dan standar kemuliaan dalam Islam, saudara. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Sayyidina Ali wafat. Naik Sayyidina Hasan. Saudara. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali. Saudara. Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali, saudara. Berarti asalnya Sayyidina Hasan dari pribumi atau pendatang? Pendatang. Ansor terima semua. Begitu Sayyidina Hasan mengundurkan diri, tanazul, naik Muawiyah, menjadi khalifah. Lalu turun-temurun Bani Umayyah. Saya mau tanya, Bani Umayyah di Madinah, saudara, pribumi atau pendatang? Pendatang, mereka orang Mekah semua, saudara. Selesai Bani Umayyah, diganti dengan Bani Abbas. Keturunan Sayyidina Abbas. Saya mau tanya, Bani Abbas, saudara, pribumi atau pendatang? Pendatang. Selesai Bani Abbas, muncullah khilafah-khilafah yang lain. Sampai khilafah Turki Utsmani. Turki Utsmani. Jangan lagi cerita pendatang, Ajam, bukan Arab. Turki, bukan Arab. Jadi khalifah, seluruh bangsa Arab menerima. Subhanallah, indah tidak? Indah tidak? Dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, saudara, Tunisia, Yaman, Iran, Irak, semua negara Islam tunduk di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani bukan hanya sekedar pendatang, bahkan Ajam, bukan Arab. Mau kok bangsa Arab dipimpin? Kenapa? Saudara, karena memang saat itu Turki, khilafah Turki Utsmani kuat, hebat, bagus. Bahkan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, nanti akan datang seorang pemimpin yang kuat, yang pasukannya akan mampu untuk merebut kota penting di tanah Eropa, saudara. Itulah Muhammadul Fatih. Orang Turki, saudara. Ini ajaran Islam. Jadi kalau kita bicara pemimpin, jangan bicara suku, oh ini Arab, ini bukan Arab. Oh ini Turki, oh ini pribumi, ini pendatang. Enggak ada. Kita semua bersaudara-saudara. Sekali kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebagai orang Islam, kita sebagai mukmin, wajib kita bersaudara. Singkirkan sekat-sekat suku, sekat darah, sekat apa saja yang membuat kita terpecah belah, saudara. Siap bersaudara? Siap bersaudara? Standar persaudaraan kita apa? Jawab yang kompak, standar persaudaraan kita apa? Standar kemuliaan kita apa? Takbir. Siap beriman, siap bertakwa, takbir. Ada yang nanya, Habib, kalau gitu kita nggak boleh dong nyebut pribumi sama pendatang. Bukan nggak boleh. Boleh.
Orang Madura pribumi di bumi Madura. Boleh. Tapi jangan buat kesombongan. Tapi jangan buat menindas orang lain. Enggak apa-apa saudara. Kita bangga dengan suku kita. Bangga dengan nasab kita. Bangga dengan adat budaya kita. Boleh. Tapi la yashar qaumun ala qaumin. Enggak boleh. Satu suku menghina suku lain. Satu kelompok menghina kelompok lain. Enggak boleh. Bangga sebagai tanda bersyukur kepada Allah, silakan. Tapi bangga sebagai pribumi untuk memusuhi pendatang, haram.